Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Didi. Saya dari kelompok yang beranggotakan Emirno Muhammad Fikri, Muhammad Fauzan, serta Muhammad Rifanur Rahman. Berdasarkan tekstil pada negara Cina, mengapa Cina mampu menembus pasar global dan konglomerasi Cina mampu memenangkan pasar di hampir sebagian besar negara tujuan ekspansi bisnisnya? Cina masuk bisnis tekstil internasional. Berawal dari rencana Organisasi Perdagangan Dunia yang ingin menghapuskan Multi-Fiber Agreement atau MFA, negara Cina mulai menjadi salah satu negara eksportir tekstil paling besar di dunia. Awalnya diperkirakan bakal negara yang berkembang lain yang bakal mendapat keuntungan dari penghapusan MFA sistem kota. Namun apa yang mereka tidak antisipasi adalah Cina akan bergabung dengan WTO pada tahun 2001. Dan tekstil Cina akan melonjak menjelang 2003. Cina membukukan 17% tekstil dunia, tetapi ini hanya sebuah awal. Pangsa pasar Cina dalam produksi tekstil dunia tumbuh menjadi 185 juta dolar pada tahun 2008. Negara produsen mengambil keuntungan dari penghapusan kuota untuk memperluas ekspor mereka ke Amerika Serikat, Uni Eropa, menggusur ekspor dari banyak negara berkembang lainnya. Keuntungan Cina adalah karena keunggulan komparatif dalam pembuatan tekstil. Tidak hanya keunggulan negara karena upah yang rendah dan tenaga kerja yang produktif, tetapi pabrik-pabrik besar di Cina juga memerlukan produsen untuk mencapai skala ekonomi yang tak terbayangkan oleh kebanyakan negara berkembang, serta infrastruktur negara yang baik menjamin transportasi produk yang cepat dan perputaran kapal di pelabuhan yang tepat waktu. Aspek penting dalam produksi pakaian di mana mode tren dapat mengakibatkan perubahan yang cepat dalam permintaan. Produsen Cina telah mengurangi siklus pemesanan pengiriman kurang dari 60 hari, jauh berbeda dari negara berkembang yang biasanya 90 sampai 120 hari. Selain itu, produsen tekstil Cina telah menunjukkan reputasi Anda untuk memberikan komitmen tidak seperti beberapa negara lain yang sebagai contoh, produsen di Bangladesh yang memiliki reputasi kualitas rendah dan pengiriman yang buruk yang diimbangi oleh harga mereka yang rendah. Tanggapan negara berkembang. Kebanyakan negara berkembang takut bahwa akan kehilangan pangsa pasar oleh Cina. Asosiasi Perdagangan yang terdiri atas 50 negara penghasil tekstil lainnya menandatangani deklarasi Istanbul untuk meminta WTO untuk menunda penghapusan kuota. Namun permintaan itu ditolak oleh WTO. Apakah keputusan penghapusan MFA keputusan yang baik? 1. Dampak perubahan penghapusan MFA atau kesempatan multi-fiber terhadap perubahan beberapa variabel ekonomi, diantaranya tingkat kesejahteraan GDP, nilai tukar perdagangan, pola perdagangan, output dan permintaan. Faktor endowment diprediksi dengan menggunakan model keseimbangan umum multinegara dan multisektor atau dikenal dengan model GTAP atau Global Trade Analysis Project. Secara umum, negara yang memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar adalah Cina dan kelompok negara Asia Selatan. Karena penghapusan kesepakatan ini memberikan kesempatan bagi negara berkembang produsen tekstil untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui ekspor yang dibatasi jumlahnya. Di sisi lain, negara industri maju dengan leluasa dapat memilih produsen dan jumlah impor, serta memberikan persyaratan ketat sehingga negara produsen dapat mendapatkan banyak tekanan. Keputusan Cina memasang tarif. Cina telah mengambil sikap dengan memungkinkan akan mengambil tarif atas ekspor tekstil dengan menaikkan harga tekstil Cina. Tarif ini dirancang untuk mengurangi permintaan luar negeri, walaupun tarif ini bersifat moderat, mulai dari 2, 4, sampai 6 sen per item, dengan sebagian besar pada batas bawah rentang. Ini merupakan bukti sikap Cina agar membantu dan tidak membahayakan ekonomi dunia, dan tidak perlu ada pihak yang merasa dirugikan atas kegiatan ekspor oleh Cina yang mungkin menganggap Cina membahayakan ekonomi dunia. Trade barrier oleh Amerika Serikat. Produsen tekstil melobi pemerintah untuk memberlakukan kuota impor Cina setelah MFA berakhir. Menunggu ketentuan masuknya Cina ke WTO, Amerika Serikat dan negara-negara perdagangan utama lainnya sampai 2008 memaksa kuota impor tahunan pada Cina. Pada tahun 2005,
November, Cina melakukan negosiasi bilateral dengan Amerika Serikat terkait impor tekstil. Mereka mencapai kesepakatan yang membatasi pertumbuhan impor Cina ke Amerika Serikat menjadi 15% per tahun hingga 2008. Siapa yang diuntungkan oleh perjanjian itu? Yang diuntungkan oleh hadirnya kesepakatan pada November 2005 antara Amerika Serikat dan Cina untuk membatasi jumlah impor tekstil dari Cina ke Amerika Serikat adalah kepentingan Amerika Serikat. Sebelum diadakannya kesepakatan tersebut, produk Cina di pasar Amerika menguasai 50% pasar domestik Amerika Serikat. Sering meningkatkan impor produk tekstil Cina. Negara perdagangan pakaian jadi Amerika Serikat mengalami defisit. Nilai impor pakaian Amerika Serikat sejak tahun 2002 meningkat dari 60 miliar untuk perdagangan impor dan ekspor pakaian jadi. Meningkatnya produk impor Cina juga berakibat pada hilangnya lapangan pekerjaan di sektor pakaian jadi dan tekstil di Amerika Serikat. Diperkirakan terjadi 149.617, sedangkan sejak berakhirnya kuota tekstil ATC atau Agreement on Textile and Clothing atau 630.000 pengangguran dalam waktu kurun 2004 sampai 2005. Dengan diadakannya kesepakatan pembatasan tersebut, setidaknya dampak yang terjadi sebelum dilakukan pembatasan ekspor tekstil dari Cina ke Amerika Serikat bisa dibenahi oleh Amerika Serikat. Oke, terima kasih. Sekian presentasi. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.